Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Skenario partai tunggal adalah alarm matinya dari demokrasi. Media Australia menyoroti Indonesia yang mendekati sistem partai tunggal. Sinyalemen yang membuat terperangah ada bahaya totalitarian di depan mata. Betapa tidak? Sebelumnya, The Economist Intelligence Unit melaporkan indeks demokrasi Indonesia di tahun 2020 terendah dalam 14 tahun terakhir. Ide partai tunggal bukan hal yang baru. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat imperatif negara integralistik yang paralel dengan sistem partai tunggal. Menelaah historis perumusan konstitusi tidak bisa lepas dari suasana pendudukan fasistik Jepang. Anggota BPUPKI, 8 orang, perwakilan Kekaisaran Jepang. Tidak hanya itu, Supomo saat pidato BPUPKI 3 Mei 1945 tegas mengatakan negara integralistik pilihan tepat sesuai adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Filosofis negara integralistik mengutamakan prinsip persatuan ala Tino Haika, menempatkan masyarakat organis tidak terpisah dengan kekuasaan kaisar atau raja. Supomo memandang negara integralistik vis-a-vis dengan konsep Marxisme dan sosialis demokrasi yang menurutnya lebih mengedepankan nilai-nilai individualistik. Beruntung, anggota BPUPKI yang lain yakni Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin mengingatkan negara integralistik dapat tergelincir ke dalam negara kekuasaan atau Marxstat. Kritik Hatta dan Yamin membuahkan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 di mana memberikan ruang hak-hak warga negara atau citizen rights. Sementara, perspektif sosiopolitik pasca Perang Dunia II, pihak sekutu menilai Soekarno-Hatta, kolaborator fasis terancam dibawa ke Mahkamah Internasional. Situasi ini sangat menyulitkan. Bisa dibayangkan, Republik baru berdiri yang membutuhkan pengakuan kedaulatan internasional, pemimpinnya diadili sebagai penjahat perang. Lagi-lagi kecerdasan Muhammad Hatta membuka pintu keluar dengan menandatangani Maklumat 10 tanggal 3 November 1945. Maklumat ke-10 menetapkan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat menjadi sebuah lembaga parlemen dan menunjuk Perdana Menteri Sultan Syahrir. Konsekuensinya, terjadi perubahan konstitusi mendorong lahirnya multipartai berdasarkan aliran dan ideologi. Langkah strategis Hatta menepis tuduhan sekutu bahwa sistem ketatanegaraan kita adalah produk fasistik Jepang, sekaligus Soekarno-Hatta terhindar dari pengadilan Mahkamah Internasional. Tugas penting Perdana Menteri Sultan Syahrir sebagai kepala pemerintahan lalu mempersiapkan pemilu demokratis dan meyakinkan pengakuan kedaulatan Republik melalui jalur diplomasi. Namun sejarah memang tidak selalu berjalan linier. Pasca menempuh demokrasi parlementer dan berhasil melaksanakan pemilu tahun 1955, Soekarno pun mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Dewan Konstituante yang sedang merumuskan konstitusi pun dibubarkan. Ia pun mendeklarasikan diri menjadi presiden seumur hidup. Tidak sedikit yang mengkritisi Bung Karno berakhir di jeruji penjara. Kekuasaan absolut Bung Karno atas nama demokrasi terpimpin ternyata terus berlanjut setelah pemerintahan berganti. Kita memasuki masa kelam selama 32 tahun rejim Orde Baru berkuasa. Jadi secara substantif, garis politik era demokrasi terpimpin Orde Lama maupun demokrasi Pancasila Orde Baru sama-sama totalitarian. Di titik ini, gerakan reformasi 1998 adalah upaya menata ulang sistem politik. Tegaknya demokrasi, bukan demokrasi dengan embel-embel adjektif, demokrasi terpimpin atau demokrasi Pancasila, tetapi sebetulnya menganulir prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Reformasi tahun 98 memberikan mandat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilatari kehendak menjamin kebebasan berpendapat setiap warga negara, kebebasan mendirikan partai politik, dan pembatasan masa jabatan presiden. Amandemen ini sebuah koreksi fundamental agar rezim totaliter tidak membajak demokrasi. Kini, hampir 22 tahun kita menapaki era reformasi, fase yang seharusnya demokrasi semakin matang. Justru realitasnya tampak paradoks mencemaskan masa depan demokrasi. Undang-undang ITE kerap kali digunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat. Padahal tidak ada rasa takut setiap warga negara menyuarakan ekspresi jantung demokrasi.
Begitu pula kasus pembelahan partai politik yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas kekuasaan soal yang serius. Partai politik merupakan pilar demokrasi, berfungsi melakukan agregasi dan juga artikulasi kepentingan rakyat. Ketika partai politik sekadar instrumen kekuasaan, maka oposisi pun menjadi lumpuh. Kekuasaan tanpa check and balance. Pada gilirannya, rezim totaliter akan tiba mengabaikan periode siklus pergantian pemerintahan. Dengan demikian, tendensi skenario partai tunggal dengan berbagai modus operandi, halnya dilansir media Australia, merupakan alarm matinya demokrasi di Indonesia. Jaringan aktivis pro-demokrasi harus kembali mengepalkan tangan, meluruskan agenda reformasi yang telah terdistorsi oleh kepentingan oligarki. Jika tidak, maka selamat tinggal reformasi. Permintaan kalian telah meminta saya untuk menjadi ketua umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih, dan itu saya terima. Memang belum selesai di Demokrat, saya pikir sudah selesai dan saya nggak ngikutin ya. Kami akan menyuguhkan berbagai fakta berdasarkan testimoni dari peserta KLB ilegal. KLB abal-abal, kami perlu sampaikan testimoni para peserta KLB tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas dan terang. Video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Muldoko troublemaker nasional. Ada yang menarik dari pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli. Melansir dari redaksi terkini.id pada hari Selasa 9 Maret, Yasona pun angkat bicara mengenai perseteruan yang terjadi dalam Partai Demokrat. Yasona menyampaikan pesan untuk pengurus DPP Partai Demokrat termasuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan juga Majelis Tinggi SBY Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak asal menuduh pemerintah tanpa dasar. Yasona mengaku bahwa pemerintah akan mengusut kasus itu dengan cara yang objektif. Oleh karenanya SBY dan AHY tak perlu memberikan tuduhan yang bukan-bukan terhadap pemerintah. Ini saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat. Kemarin saya pesan, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini. Pemerintah begini. Tulis saja kita objektif kok, jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya. Yasona juga menegaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan bersikap profesional dalam menangani kasus Partai Bintang Mersi itu. Pihaknya akan bertindak profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu supaya dicatat, itu saja titik. Ia juga mengatakan bahwa masalah dualisme kepemimpinan Partai Demokrat saat ini masih menjadi permasalahan internal partai tersebut. Setidaknya sampai pihak Muldoko mendaftarkan kepengurusan hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada pemerintah. Kalau dari segi kami, saat ini kami masih melihat ya, masalah itu masih masalah internal Demokrat. Karena kelompok yang dikatakan KLB